Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan model. Model itu apa sih sebenarnya? Jadi model itu adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan siswa untuk memasuki ruang kelas digital untuk mengakses materi-materi pembelajaran dan juga kuis-kuis atau latihan. Model itu sebenarnya singkatan ya, jadi MOODLE, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Di dalam model itu ada fitur-fitur yang kita bisa gunakan, seperti materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini Bapak Ibu guru itu bisa mengupload materi berupa PowerPoint, PDF, Microsoft Word, atau Excel, atau juga animasi gitu ya. Dan juga kita punya video-video, kita bisa masukkan juga ke dalamnya. Kemudian ada fitur yang kedua yaitu tugas. Tugas online di sini atau assignment ya, lebih dikenal assignment di dalam modelnya itu kita bisa seolah-olah kita memberikan tugas kepada murid, seperti misalkan selama ini kita kan membuat tugasnya itu based on paper ya, atau dicetak gitu. Nah, sekarang yang kita kumpulkan adalah file-file yang sudah mereka buat gitu, misalnya bentuknya laporan ataupun apapun bentuk tugas yang bentuknya file, itu kita bisa masukkan dalam fitur tugas. Kemudian yang fitur ketiga yaitu quiz. Quiz di sini kita bisa gunakan untuk ulangan online, latihan soal, UNBK, atau ujian tengah semester, ujian akhir semester juga bisa. Untuk tryout juga bisa. Quiz ini juga berguna untuk bukan hanya di sekolah ya, bisa juga dipakai di kampus atau di kantor yang ada training centernya seperti itu. Fitur berikutnya yaitu web conference. Di web conference ini kita bisa berkonferensi seperti konferensi jarak jauh. Jadi misalkan kondisinya guru sedang tidak fit gitu ya. Jadi Bapak Ibu gurunya mengajar dari kamar atau dari rumah dengan menggunakan fasilitas internet dan murid-murid ada di labcom. Nanti bisa pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, itu web conference fungsinya. Kemudian ada forum di sini untuk diskusi mata pelajaran yang akan dibahas gitu. Jadi pada saat ketika gurunya tidak online, murid-murid bisa mengirimkan diskusi di dalam forum. Kemudian fitur yang berikutnya ada chat room. Chat room ini bisa chatting ya antar sesama pengguna Moodle, sesama murid dan guru juga bisa. Ada message juga kurang lebih sama untuk kirim pesan juga. Kalau chat room itu sifatnya lebih real time ya. Jadi online semua berapa orang gitu itu chat room, kalau message lebih kayak SMS. Dan di fitur yang terbaru juga sudah dikaitkan dengan Google Drive. Jadi kalau kita punya file di Google Drive, kita bisa ambil dari Google Drive. Mengapa sih kita menggunakan Moodle gitu ya untuk guru? Kalau Bapak Ibu guru itu kita punya koleksi materi pembelajaran misalkan selama ini hanya di laptop sendiri. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam server Moodle. Jadi nanti jika laptopnya trouble gitu ya, kita masih punya backupnya di Moodle. Kemudian kita juga sebagai guru itu punya koleksi bank soal yang banyak. Jadi yang selama ini hanya ada di laptop saja, kita bisa masukkan bank soal tersebut ke dalam Moodle. Dan juga efisiensi waktu. Karena apa? Kalau untuk satu ulangan paper base itu, satu kelas bisa 2 atau 3 hari meriksa. Sedangkan kalau kita ujian pakai Moodle itu, ketika kita selesai kita sudah bisa mendapatkan hasil dari anak-anak. Seperti nanti video yang akan saya jelaskan pada saat simulasi. Dari sisi siswa, mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun, menggunakan gadget, dan juga untuk latihan-latihan soal menjelang ulangan harian ataupun untuk UNBK gitu ya.
Nah, di dalam Moodle itu ada hak akses atau tim proyek. Yang pertama ada manajer. Manajer di sini mengurus tentang administrasi. Ini bisa guru IT atau guru BIMTIK atau seseorang yang mengerti tentang komputer gitu ya. Nanti tugasnya untuk pendaftaran murid, pendaftaran guru itu manajer yang semua mengaturnya. Kemudian teacher atau guru di sini adalah sebagai uploader media pembelajaran, terus membuat tugas, membuat kuis online, membuat bank soal juga, membuat kategori bank soal juga. Itu semua konten yang memasukkan adalah guru. Kemudian ada non-editing teacher atau kepala sekolah. Kepala sekolah bisa juga untuk memonitoring pekerjaan Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang terakhir adalah student atau siswa, ini sebagai murid kita yang akan melihat media-media pembelajaran dan latihan-latihan soal. Demikian video kali ini tentang pengenalan Moodle.